Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskal Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskal Wijaya, biasanya dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD. Perkenalkan, nama saya Mei Sukrisnamurti, biasa dipanggil dengan Ibu Mei Indra. Saya merupakan salah satu orang tua murid di sekolah Stella Maris, yaitu Andrew Samuel Wijaya, kelas 11 IPA, dan Stanley Yeheskiel, kelas 1 SMP.
alasan saya menyekolahkan anak saya di sekolah Stella Maris adalah karena Stella Maris merupakan sekolah unggulan swasta di kota Tangerang Selatan ini. Dan selain itu, sekolah Stella Maris banyak meluluskan anak-anak yang mempunyai prestasi luar biasa, baik dari segi akademis maupun dari segi entrepreneur. Halo, selamat siang Bapak Ibu, para orang tua dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Selamat siang semuanya sekali lagi. Welcome to the podcast Tema Talk, Meet the Principals of Stella Maris School Gading Serpong, The Beauty of Cambridge and IB Curriculum. Bersama saya hari ini Tina yang akan nemenin Bapak Ibu semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, apa kabar nih Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ya? Saya mungkin nggak bisa mendengar suara Bapak Ibu, tapi doa saya semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya. Oke, begitu doa kita semua ya? Oke, doa kita semua semoga Bapak Ibu sehat juga keluarga di rumah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau ucapin sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk ngedengerin kita nih nanti ya, ngobrol-ngobrol santai tentang topik kita yang menarik di podcast hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, saya mau kenalin aja langsung 4 narasumber kita sore hari ini. Semuanya wanita. Bapak Ibu udah bisa lihat nih ya. Semuanya wanita, luar biasa ya. Foto-fotonya Bapak Ibu pasti udah lihat di iklan podcast kita juga. Dan yuk kita kenalan dengan mereka semua. Oke, yang pertama yang wajah hijau. Oke. Selamat siang Mem Santi. Ya, beliau adalah Mem Santi, Head of School of Stella Maris Gading Serpong. Selamat siang Miss Tina, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak semua. Senang bertemu dengan semuanya siang hari ini. Yes, oke. Yang kedua, kita ada Miss Pipit Quatrisiabut as the preschool principal. Hai Miss Pipit. Selamat siang Miss Tina, selamat siang Mem, selamat siang Miss Linda dan Miss Nina, selamat siang parents. Oke, ya. Selanjutnya kita juga ada Hai Miss Linda Suryanto as the primary principal. Hai Miss Linda. Hai Miss Tina dan hai semuanya. Oke. Dan yang terakhir, namanya paling panjang. Namanya paling panjang, Miss Ninia Francesca Fuentes Genardo as the secondary principal. Hai Miss Ninia. Hai Miss Linda, good afternoon semuanya. Oke, iya. Miss Ninia ini Philippines ya, from Philippines. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi mereka berempat inilah yang akan menjadi narasumber kita di podcast hari ini. Jadi hari ini mereka akan share informasi hal-hal yang menarik, tentunya seputar unit-unit yang akan yang mereka pimpin dan juga tentang topik kita yang Bapak Ibu pasti sudah tahu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol banyak dengan mereka, ada informasi menarik nih yang saya mau kasih tahu. Apa itu? Ya, di podcast yang ini kita akan bagi-bagi hadiah. Seru ya. Kalau hadiah biasanya akan semangat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan punya giveaway ya untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik. That's why Bapak Ibu pantengin terus podcast kita siang hari ini 1 jam ke depan. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan,
silahkan langsung saja ketik pertanyaannya. Caranya gimana? Gampang banget ya. Silahkan ketik di chatroom dengan format berikut nih. Nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID atau akun Instagram ya, garis miring pertanyaannya. Oke, gampang banget kan ya? Oke. Tadi Ya. bisa diulang sekali lagi. Oke, kita ulang ya. Jadi kalau mau tanya, silahkan Bapak Ibu mengetik di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID Instagram Bapak Ibu, garis miring pertanyaannya. Oke, gampang banget deh. Jadi simak terus obrolan kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama nih pasti Bapak Ibu pengen tahu dong ya, hari ini masuk di podcast ini, pengen ngedengerin, pasti pengen kenal dulu Stella Maris School Gading Serpong ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada sudah mencari tahu atau bahkan sudah tahu kalau Stella Maris School ini memang sudah memiliki cabang yang tersebar di Indonesia ya. Nah, salah satunya ya yang di Gading Serpong ini ya, di Tangerang lokasinya. Jadi kita pengen tahu juga nih sebenarnya kapan sih Stella Maris School Gading Serpong ini berdiri? Kayaknya yang paling tepat Mem Santi ya yang harus jawab ya. Oke. Mem Santi, kapan sih Mem Gading Serpong ini berdiri Mem di Stella Maris Gading Serpong Mem? Saya cerita dulu secara garis besar Stella Maris ya. Jadi Bapak Ibu, Stella Maris School ini berdiri di bawah Yayasan Kasih Abadi ya. Yayasan Kasih Abadi ini sendiri dimulai dari sebuah panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Padang Gembala. Dan ketika anak-anak panti kita sudah beranjak besar dan perlu sekolah, akhirnya founder kita Ibu Strela Hinjaya memutuskan, baiklah kita mulai dengan sebuah sekolah kecil pada waktu itu di tahun 1995. Tetapi semua niat baik selalu berkenan di hati Tuhan. Jadi dari hanya 10 kurang lebih anak panti asuhan kami, tiba-tiba Tuhan di tahun pertama itu sudah langsung memberkati dengan lebih dari 200 anak. Sehingga lokasinya ternyata kita harus perbesar ya. Tahun 1995 itu yang pertama kali dibuka, lokasinya di BSD ya. Beberapa tahun kemudian Gading Serpong berdiri di sebuah ruko dan rumah dulu awalnya. Tetapi pada tahun 2007 sekali lagi karena kebaikan Tuhan, akhirnya Stella Maris Gading Serpong Vatikan Campus ini bisa berdiri lengkap dari preschool sampai IB Diploma Program dan diikuti dengan cabang-cabang lainnya seperti di Sunnyvale Kemayoran, juga ada di Jambi, di Pontianak dan di Karawaci. Jadi sudah cukup banyak ya Miss Tina ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kerja keras dari semua orang yang terlibat di dalam keluarga besar Stella Maris ini. Nah, Stella Maris Gading Serpong ini adalah kampus yang berstatus SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama yang dulu dikenal sebagai International School ya Bapak Ibu ya. Sekarang disebutnya SPK. Jadi sudah tentu secara umum bahasa pengantar kami di kampus ini di Gading Serpong adalah bahasa Inggris. Sehingga kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita tentu saja di atas rata-rata ya. Dan kita berpartner, partner kita adalah Cambridge dan International Baccalaureate Diploma Program ya. Cambridge dipakai dari kelas 1 sampai kelas 10, sedangkan IB dipakai di kelas 11 dan 12. Kita mengambil IB Diploma Program. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Nanti untuk Cambridge dan IB-nya kita bahas. Oh iya, pasti itu ya, karena temanya tentang itu ya, Cambridge dan IB Curriculum. Oke, thank you Mem Santi. Nah, sekarang kita langsung ngobrol sama principals nih ya. Kita mulai dulu deh dengan general information tentang unit masing-masing yang Miss semua pimpin. Boleh nggak ceritain dari preschool sampai secondary nih, ada level apa aja sih di unit masing-masing ya? Terus mungkin kelas paralel gitu ya, jam sekolahnya, itu kan hal basic yang Bapak Ibu pasti harus tahu ya. Silakan dari Miss Pipit. Terima kasih Miss Tina. Untuk di preschool sendiri kita punya 2 level, taman kanak-kanak dan PAUD. Dalam arti kalau PAUD itu adalah kelompok bermain besar dan bermain kecil. Nah itu adalah umur 2-3 tahun itu toddler, 3-4 adalah nursery. Nah yang di TKA dan TKB itu adalah umur dari 4 sampai dengan 5, 5 sampai dengan 6. Nah untuk jam untuk jam pelajarannya itu adalah dimulai dari jam 8 sampai jam 12 Miss.
Ya. Gitu. Jadi Beda-beda ya, Miss, tergantung beda-beda levelnya setengah ya. jam, Oke, iya, gitu. iya, iya. Oke, gitu Iya. ya. Berarti dari umur 2 ya, Dari Miss, umur ya? 2 tahun Iya, ya, order Bapak ya. Ibu sudah ada di Stella Maris School Gading Serpong ya. Iya. Oke. Sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Iya. Oke, thank you Miss Vivit. Iya. Lanjut berarti ke primary nih. Gimana Miss Linda di primary? Oke, untuk menambahkan level dari Miss Fitri Preschool ya, yaitu iya. untuk primary levelnya tentu saja dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Dan dari setiap level itu kurang lebih untuk kelas paralelnya 3 sampai 5 kelas, di Oke. mana kita melihat bahwa kelas 3 dan 5 itu sesuatu yang sangat bagus banget untuk memaintain standar kualitas belajar anak-anak Oke, juga dan Jadi mutu setiap belajar. level Ya, ada benar, 3 ya. sampai 5 paralel Iya. ya. Oke. Oke. Jadi maksimal 5 paralel ya. Ya, Kurang sebetulnya lebih seperti itu. tidak bisa dikatakan maksimal ya, Oke, Miss, ya. ya. Jadi- Kalau misalnya katakanlah ada lebih dari 5 kelas, apakah kami akan menerima? Mhm. Tentu saja, tetapi memang kami tetap membatasi tidak sampai banyak sekali dengan harapan kualitas dari setiap kelas Betul itu bisa sekali. diperiksa. I see, Seperti ya. itu. Jadi tetap harus mempertahankan kualitas pembelajaran. betul. Ya, oke. Ada lagi nih? Oh, Itu jam aja? belajarnya Jam belajarnya? dari 7.30 sampai jam 2 itu general saja ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Oke, jadi sampai jam 2 siangnya kurang Iya, lebih ya. benar. Oke, untuk anak-anak primary. Oke. Sip, lanjut nih. Sekarang naik ke level yang lebih tinggi lagi. Miss Ninya di level secondary. Iya, silakan Miss. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf, saya minta maaf dulu kalau saya kurang lancar bahasanya. Tapi saya mau menjelaskan mengenai level di secondary. Secondary itu terdiri dari junior high school, Yes. dari kelas 7 sampai kelas 10, dan senior high school dari kelas 11 dan 12. Junior high schoolnya itu pakai Cambridge IGCSE curriculum, dan kelas 11 12-nya itu untuk senior high school pakai Cambridge International Baccalaureate. Oke. Ya. Untuk anak-anak yang dari sekolah lain atau dari sekolah di luar Stella Maris, kita juga ada preparatory Oh, IB oke. program di Preparatory. kelas 10. I see. Jadi anak-anaknya itu lebih mantap lah Oh, oke. untuk adaptasi ke Iya. internasional. Mhm. Oke, jadi Bapak Ibu di Stella Maris ada 2 kelas 10 ya, 2 jenis Betul. kelas 10 yang berbeda ya. Betul. Yang pertama adalah yang tadi di level junior high school Cambridge. dengan Cambridge ya Miss Ninya. Nah, yang kedua kelas 10 untuk IB preparation. Tapi untuk kelas 10 IB ini hanya untuk anak-anak dari luar Stella Maris. Betul begitu ya, Miss? Oke. Sip. Ada lagi Miss Ninya jam belajar mungkin dari secondary? Jam belajarnya untuk junior high school jam 7.50 sampai 2.20. Oke. Dan kalau yang senior high school jam 7.50 sampai jam Oke, ya udah lebih panjang pastinya ya. banyak. Iya, Jam 12, jam 2, dan Iya. jam 3 ya. Beragam Oke. semuanya. Jadi masing-masing udah makin tinggi, pulangnya makin siang. Iya. Jam belajarnya makin panjang. Panjang. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke lanjut ya. Sebagai informasi, Stella Maris School ini memang memiliki school tagline ya, School of Future Entrepreneur. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang baru tahu nih ya. Nah, apa sih sebenarnya School of Future Entrepreneurs itu ya? Penasaran nggak gimana sih caranya Stella Maris ya mempersiapkan anak-anak menjadi future entrepreneurs gitu ya. Nah, kita mau tahu nih dari para prinsipal program-program apa, kegiatan-kegiatan apa yang mendukung untuk anak-anak kita nih, Miss, mempersiapkan mereka jadi future entrepreneurs. Apakah semuanya anak-anak di Stella Maris nanti akan menjadi entrepreneurs diarahkan atau gimana ya? Coba kita dengerin ya dari level yang paling kecil. Preschool dulu deh. Gimana Miss Pada Pipit? level preschool itu pada dasarnya kita fokus pada pembentukan karakter. I see. Nih, Oke. ya, pembentukan karakter di mana ada independence, curious, respect, dan caring. Oke. Itu adalah karakter wirausahaan. Nah, bagaimana kita mendevelop dan menurture itu? Oh, oke. Nah, dan guru-guru akan menyampaikan itu dalam pelajaran karakter fokus. Nah, di luar itu, di luar proses pembelajaran, kami menggalakkan, memotivasikan pada anak-anak itu untuk melakukan presentasi, berani mengekspresikan dirinya. Wow, presentasi. Presentasi. Iya, Oh, iya. oke. Berani mempresentasikannya, mengekspresikan apa yang Iya. ada di dia, ada di pikirannya. Hmm. Jadi kita sebagai guru dan educators Mhm. akan selalu berusaha menggalakkan itu. Nah, ada program khususnya sendiri. Oke. Mereka akan melakukan namanya Student Learning Conference.
Student learning Learning Conference. Iya, Oke. di mana mereka pada midterm pembelajaran itu biasanya kan ada pembagian raport nih. Hal-hal dalam hal ini yang melakukan memberikan penerangan itu bukan lagi guru, tetapi si anak. Wow. Jadi anak Oke, yang keren. menjelaskan apa yang dia dapatkan selama ini. Tentu dibimbing oleh guru, tapi Gurunya. dari kecil anak itu sudah didorong untuk bisa punya rasa percaya diri. Yes, oke. Iya. Itu salah satu karakter tadi ya yang Iya. pasti ingin dibangun ya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa kebayang anak-anak preschool di Stella Maris Gading Serpong ternyata udah bisa Sudah bisa presentasi. Wow, kayaknya zaman saya sih aduh. Dan dalam bahasa Ya. Inggris juga ya. Dan dalam bahasa Inggris. Oh iya, dalam bahasa Inggris. Luar biasa ya. Oke. Nah, gimana? Tadi sudah di preschool, sekarang di level primary-nya nih, Miss Linda. Primary sendiri, Mm-mm. yaitu kalau misalnya untuk tagline sekolah Future of Entrepreneur, anak-anak itu belajar bukan hanya di kelas. Iya. Mereka belajar di luar kelas dan kemudian mereka belajar untuk critical thinking, belajar Oke, scientific iya. inquiry, sehingga semua itu belajar itu bukan hanya dengan hanya knowledge, tapi skill. Eksplorasi itu paling dikembangkan untuk praktik itu, sehingga mereka belajar itu contohnya ya, kan banyak sekali program-programnya. Salah satunya adalah anak belajar itu mereka belajar sesuatu yang tidak mendayagunakan barang-barang yang tidak dipakai lagi menjadi sesuatu yang lebih yang berharga sehingga bisa dijual. Contohnya kami juga ada program anak hebat anak Indonesia. Sehingga anak belajar itu berkolaborasi, inovatif, kemudian kreatif. Itu yang kami tanamkan untuk anak-anak primary sehingga mereka menjadi pede. Wow. Seperti Oke. itu kira-kira. Luar biasa Kristina. ya. Itu cuma salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Contohnya. Programnya sebenarnya banyak ya. Ya, benar sekali. Tapi tadi kita garis bawahi ada penanaman karakter lagi ya. Jadi life skills ya untuk anak-anak ya berkaitan dengan future entrepreneurs ini. Gitu. Boleh saya tambahkan? Iya, boleh, sedikit Mem. ya? Silakan, Mem. Jadi dari penjelasan Miss Vivit dan Miss Linda Iya. tadi, Stella Maris itu mengembangkan karakter secara bertahap, Miss Linda. Oke. Jadi tadi dijelaskan oleh Miss Vivit ada 4 Ada karakter 4, ya. fokus ya di preschool. Tetapi kita tambahkan lagi 5 karakter fokus yang lain di primary. Jadi di primary ada 9. Ya. Sedangkan di secondary nanti ditambahkan lagi 5, menjadi totalnya ada 14 karakter Ya. Stella Maris. Nah, di antaranya tadi Miss Linda menambahkan kalau di primary itu ada unsur misalnya creative thinking, creativity ya. Kemudian kemampuan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang tidak terpakai menjadi Berguna ya. memiliki nilai Berguna lagi. jual ya. Nilai jual. Nah, itu sisi entrepreneur dari level ke level. Karena tentu saja di level-level kecil kita tidak bisa langsung mengajarkan kewirausahaan Iya, ya. betul Tapi sekali. semuanya harus dibina sejak kecil. Seperti itu kurang lebih. Nanti Miss Nia mungkin Iya, ada. boleh misalnya nambahnya kalau di secondary jadi gimana? Karena anak-anaknya udah lebih besar gitu ya di usia remaja gimana nih? Contekan saya panjang ya. Ya ingat aja. Biasanya secondary itu tentu saja udah banyak Oke. yang support tagline entrepreneur. Mungkin kita mulai dari akademik. Dari sisi akademik pasti mereka ada pelajaran bisnis, entrepreneurship, business management ya. Nah, selain Sudah itu, lebih serius ya. Ya. Sudah masuk ke subjek dan content based. betul, dari Cambridge IGCSE sama IB itu semua ada pelajaran bisnis. Yes. Nah, ditambahin lagi kita ada pelajaran khas yaitu dari ITpreneur. ITpreneur itu kerjasama dengan Diginusa, Gramedia. ITpreneur dengan 3 tahun. Ini termasuk dari design, programming, dan nanti launching e-commerce business. Oh. Oke. Ini yang salah satu khas di secondary juga. Dan selain itu pasti kita banyak supporting programs. Supporting programsnya bisa aja kita kerjasama dengan vendor. Ya, misalnya untuk character camp kita kerjasama dengan OBI, Outward Bound Indonesia, dan Beneran Indonesia. Nah, semua itu membentuk karakter anak-anak dan membentuk multiple life skills. Oh, sih. Ya, bisa juga anak-anak kelas 10 itu ada internship. Internship, Magang. magang ya, Magang Oke. internship ya di kelas 10. Nah, ini anak-anaknya benar-benar terjun di dunia nyata, merasakan bagaimana yang kerjanya yang Di kelas berapa nih? 10 ya? kelas 10. Kelas 10 ya, Nah, Bapak Ibu. Oke. Kelas 10 sudah rasain ya Oh. itu. Dan Itu 2 minggu sampai 1 bulan ya. betul Oh. Ibu ya. Itu internship, apalagi ya. Kita juga ada kegiatan yang regular, salah satu yang terbesar di Stella Maris itu STEMA Fiesta atau STEMapreneur. Oke. Disitulah anak-anak karyanya di ITpreneur sama business subjects itu dipajang.
dipamerkan Lagi ya. dipamerkan. Dipajang atau kita. Ya, dalam bentuk Dipamerkan. exhibition ya. Exhibition ya, oke. Betul, betul. Kalau yang lainnya ya terlalu banyak ya. Wow. Terlalu banyak Bapak Ibu ya. Karena secondary ya. Iya. Jadi kalau secondary Lebih itu kaya ya, lebih Nek. dalam. Ya. Satu subjeknya sudah ada ya, dan Ya. subjeknya itu terdiri dari business studies, business management, dan entrepreneur di luar ekonomi juga ya. Betul. Di luar subjek tadi ya, yang mostly knowledge ya, Ya. disupport juga dengan banyak activity yang membangun skill. Betul. Jadi bukan hanya belajar teori, tetapi mempraktekkannya. Mempraktekkan. Seperti Ya. tadi dua minggu sampai 1 bulan magang ya. Kalau di secondary dia harus sudah mengaplikasikan ilmunya di kelas ke dalam proses Betul. di lapangan. Di lapangan itu ya. Kemudian mereka juga punya entrepreneur bootcamp dan sebagainya. Sehingga tadi misalnya sampaikan kalau di secondary ini sudah kompleks dan banyak sekali ya kegiatan yang membangun entrepreneur skill ini. Ya. Dari satu level ke level lain Iya. semakin dalam dan semakin Iya. kompleks. Oke, jadi ya Bapak Ibu mulai kelihatan ya gambarannya komplit ya yang berkaitan dengan tagline Sekolah Stella Maris School of Future Entrepreneurs, bagaimana kita mewujudkan itu dalam level preschool sampai dengan secondary itu semuanya komplit ya. Tapi satu pertanyaan nih Mem, saya pengen nanya sama Mem Santi ya. Kenapa sih Stella Maris ini sampai memilih tagline-nya School of Future Entrepreneurs gitu ya? Ya, nomor satu kembali lagi pada keyakinan mendasar kami Bapak Ibu ya, bahwa setiap anak itu diciptakan secara istimewa oleh Tuhan. Tidak berarti setiap anak itu akan unggul hanya dari sisi akademik saja, ya. Jadi Stella Maris membangun sistem pendidikan yang menciptakan balance between akademik dan non-akademik side, ya. Kalaupun ada anak-anak yang unggul secara akademik, Cambridge dan IB sangat mendukung hal tersebut, ya, melalui kurikulumnya yang sangat unggul, ya. Tetapi di luar itu, Cambridge dan IB sebagai international curriculum yang sangat menghargai eksistensi setiap pribadi, juga berharap bahwa kita menghargai anak-anak yang tidak terlalu menonjol di sisi akademik, sehingga multiple life skills yang lain juga dikembangkan. Seperti tadi presentasi, critical thinking, problem solving, communication, collaboration, ya, kemampuan membangun network, ya, itu semua dikembangkan sedemikian rupa sebagai bagian dari entrepreneur skill. Jadi kita harapkan dengan multiple life skill ini, ya, atau kemampuan-kemampuan di luar akademik, anak ini lebih siap menghadapi kehidupan di waktu yang akan datang. Karena kita sadari tidak semua orang yang berhasil di dalam kehidupan ini semata-mata hanya mengandalkan keunggulan di bidang akademik. Banyak sekali orang-orang hebat ya yang berhasil itu dengan menemukan passion di dalam proses pendidikannya sejak dini, gitu ya. Jadi kalau anak kita ada yang perenang, kita berikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Anak kita ada yang penyanyi, kita mengembangkan grup kecil yang disebut CU, ya, CU United, ya. Nanti mungkin lain kali bisa dilihat di YouTube-nya Stella TV ya, bagaimana anak-anak penyanyi kami ini sudah direkrut secara profesional ya oleh production house lah, katakanlah begitu ya. Kemudian ada lagi yang kemampuan misalnya membangun startup sejak usia dini. Nah, sekolah kita juga sudah memberikan ilmu-ilmu dasar sehingga anak-anak sudah mampu mengembangkan startup bisnis sejak usia masih di secondary, ya. Sehingga Mistina, saya rasa school tagline ini adalah sesuatu yang sangat mendasari proses belajar kita, ya, sehingga kita menganggap sangat pentingnya membangun skill tadi selain mempertahankan kualitas akademik yang diharapkan terus dipelihara oleh Cambridge dan IB. Seperti itu ya. Wow. saya ngomongnya juga terus terang ya Bapak Ibu, ketika saya bicara saya nggak bisa menyembunyikan rasa bahagia dan bangga saya. Bangga ya. Karena sebagai pendidik kita melihat anak-anak kita semua bisa bertumbuh sesuai dengan kemampuannya, kita menghargai setiap orang dengan keunikannya. Itu kita senang sekali membangun keluarga yang saling menghargai dan menopang satu sama lain, ya. Ya, jadi Bapak Ibu tadi beberapa kali kita dengar ya ada kata-kata multiple life skills ya. Jadi saya yakin Stella Maris Gading Serpong ini memang dengan school tagline School of Future Entrepreneurs mempersiapkan anak-anak kita siap ya untuk menghadapi era masa depan
dengan multiple life skills ini. Nah, sekarang nih kalau kita ngomongin mem eranya kan apa tuh education 5.0 gitu ya. Nah, pasti nggak terlepas dengan yang namanya perkembangan teknologi. Nah, gimana nih, Mem Santi ya, mungkin apa saja sih yang ya dipersiapkan anak-anak Stella Maris School Gading Serpong menghadapi persaingan perkembangan teknologi? Ya, oke. Tentu saja Bapak Ibu, kita semua tahu ya bahwa kita menghadapi era education 5.0 ya, di mana banyak sekali teknologi akan mempengaruhi proses belajar anak-anak kita. Ya. Nanti secara detail teman-teman saya kepala sekolah akan menjelaskan bagaimana teknologi berperan di dalam proses belajar di masing-masing unit. Tetapi saya jelaskan secara general bahwa mungkin sekitar 5 tahun lalu kita sadar bahwa persiapan menuju era teknologi tidak dapat dibuat seperti menjentikan jari, ya. Karena ada investasi yang harus dipersiapkan, ada infrastruktur yang harus dibangun, kemampuan sumber daya manusianya juga harus dilatih, ya. Dan 5 tahun yang lalu kita sudah mulai merintis sedikit demi sedikit, ya. Misalnya dengan memasukkan unsur LMS, Learning Management System, coding, ya, di dalam proses belajar kita, sehingga tiba-tiba ketika ada COVID, ya, di bulan Februari, Maret 2020, memang Tuhan itu selalu sekali lagi ya, memberikan kita hikmat untuk bisa mempersiapkan diri sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Ketika di Februari, Maret 2020, proses belajar anak-anak itu dihentikan di sekolah, dan kita harus menghadapi proses belajar online. Terima kasih sekali kepada Tuhan, kepada semua yang sudah mendukung prosesnya. Stella Maris sudah siap ya menghadapi era itu. Walaupun ternyata begitu cepat ya di luar dugaan kita, tapi kita siap. Dalam 1 minggu saja kita sudah langsung adjust karena kita memang sudah mempersiapkan diri ya. Jadi misalnya apa saja peran serta teknologi yang seperti apa yang ada di setiap unit, mungkin teman-teman bisa memperjelas secara lebih detail ya. Sip deh kalau gitu. Nah, Bapak Ibu udah tadi mendengarkan baru umumnya ya, secara umum nih kita dapat gambaran dari masing-masing unit bagaimana Stella Maris School Gading Serpong betul-betul memikirkan, mempersiapkan anak-anak sejak dini. Dari tadi multiple life skills, terus ada tadi kita dengar ada apa ya, technology engagement ya untuk anak-anak ya, dengan entrepreneurship programs ya. Jadi kita tentu berharap dengan anak-anak di Stella Maris School Gading Serpong ini mereka siap menghadapi persaingan di masa depannya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke topik berikutnya ya, saya mau ingetin lagi nih ya. Tadi sudah dengerin kita dari awal sampai obrolan yang barusan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan langsung ketik lagi di chat room ya dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring ID Instagram Bapak Ibu, garis miring pertanyaannya. Ya, jangan lupa hadiah giveaway menanti Bapak Ibu untuk 3 orang pertanyaan terbaik ya. Oke. Nanti akan diumumkan di akhir podcast ini. Oke. Nah, ini nih yang kayaknya ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu juga ya, tentang the beauty of Cambridge and IB curriculum. Nah, tadi yang pertama disinggung oleh Miss Linda ya, dengan Cambridge, Mem Santi ya tadi, bahwa dari kelas 1 ya Mem ya, menggunakan Cambridge Primary Checkpoint. Nah, Miss Linda, jadi gimana? Bisa dijelasin lebih detail lagi nggak implementasinya Cambridge Primary Checkpoint? Oke, Miss Tia, untuk pembelajaran di primary yang menggunakan kurikulum checkpoint, akan ditutup seperti ini. Misalnya untuk pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 akan ditutup oleh yang namanya examination. Jadi primary checkpoint examination seperti itu. Dan 3 mata pelajaran yang menjadi dominan untuk pembelajaran siswa di kelas dari primary, yaitu Math, English, Science. Dan tentu saja untuk menambahkan apa yang disebut oleh Mem Santi yaitu teknologi engagement, yaitu untuk Inggris mereka akan didukung oleh LMS, Learning Management System, yaitu My-Own. Artinya dan pembelajaran itu bukan hanya belajar secara teks, tapi mereka ada namanya My-Own. Kami ada program itu yang mendukung pembelajaran itu secara digital, banyak membaca seperti itu. Sehingga anak membaca itu kan
tidak bisa dimulai dari dewasa, tapi harus sejak dini. Sejak dini, Seperti iya. itu. Digital library. Ya, Digital library. Itu banyak bukunya yang bisa dibaca oleh anak-anak di mana saja, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, Iya. apa saja, sehingga pembelajaran secara fisik didukung oleh pembelajaran secara digital itu akan sangat mendukung pembelajaran anak itu untuk Inggris. Oke. Seperti itu ya, Iya. Mem. Dan juga untuk matematika, biasanya untuk orang tua itu mereka akan mengatakan, aduh matematika susah banget ya, matematika itu menjadi momok. Tapi kami malah menggunakan moto everyday, maths everyday. Math every day. Ya, Ya, kita English everyday, mathematics everyday. everyday. Oke. Iya. Jadi dengan 3 main subjects dari Cambridge Primary Checkpoint ini ya, Bapak Ibu, everyday English, everyday math, and everyday science. Gitu ya, Miss? Ya. Benar. Oke, wow. Mau ada lagi loh. Apa lagi nih? Kalau untuk mereka sendiri, sehingga kalau untuk belajar kan mereka ada buku, tapi iya. didukung oleh LMS yaitu Qubits, sehingga pembelajaran itu bukan hanya belajar, tapi mereka bermain, bermain game, sehingga tanpa sadar itu Iya. mereka belajar itu ternyata mereka udah mencapai konsep-konsep yang memang sudah mereka pahami seperti itu. Ya, jadi belajar matematik Iya, dengan secara gamification. fun, joyful seperti itu. Iya, iya. Untuk Ya, math. itu Iya. dia balik lagi ya Bapak Ibu, salah satunya dengan technology engagement ini Engagement. ya. Dukung Support. sekali ya, mendukung Iya. sekali Pembelajaran. untuk kurikulum yang kita pakai Jadi juga di walaupun Cambridge tadi Checkpoint. disebutkan English everyday, Iya, mathematics Maths everyday, ya, everyday. tapi bukan berarti itu jadi mengerikan gitu ya. Iya. Dibawakan secara fun, ya, Joyful, dengan interaktif. gamification, dengan bantuan dari teknologi ya, Iya. LMS, sehingga 3 pelajaran Cambridge ini menjadi sangat dominan dibandingkan pelajaran-pelajaran lainnya. Dan tadi Miss Linda sampaikan di ujung kelas 6 itu berarti anak-anak kita selain ikut ujian sekolah, karena ujian nasional sudah tidak ada ya Bapak Iya, Ibu ya, Betul. kita juga akan ikut ujian Cambridge Primary Checkpoint. Oke, Seperti itu di kelas kelas ujung kelas 6. 6. Oke, Jadi di kelas punya- 6 ya Bapak Ibu. punya Oke. ijazah dari SPK, Ya. ya status kita sebagai SPK tadi, dan juga punya statement of result dari Cambridge langsung. Statement of result ya. Ya. Jadi untuk anak-anak grade 6 ya. Nah, ujiannya itu juga 3 subjek itu ya, Miss Betul. ya. Satu lagi kita belum bahas Oke, yang apa tuh? science. Oh, ya science ya. Silakan. Ya, kalau belajar bukan seperti saya katakan, kalau anak belajar secara teks kan boring banget ya. Kalau Oke. belajar itu, tapi mereka belajar itu juga hands-on activity. Oh Membuat ya, eksperimen. eksperimen. Iya, eksperimen pastinya ya. betul. Oke. Program itu yang membuat anak tuh belajar tuh fun, sehingga tapi mereka ingat konsepnya seperti itu, sehingga pembelajaran itu menjadikan pembiasaan-pembiasaan mereka bahwa belajar sambil bermain. Tapi Iya. bukan bermain, semua konsep dan dibawakan dengan benar-benar fun dan joyful. Itu di dunia primary seperti itu, Miss Tina. Oke, ya. Mungkin Ibu bisa menambahkan. Kita untuk kerjasama science. juga dengan Engineering for Kids dari US ya. Engineering for Kids Ya, ya. dari US, sehingga proses-proses belajar di kelas sekali lagi itu dibantu dengan konsep membuat alat-alat peraga secara interaktif, Ya. sehingga mereka lebih memahami teori itu dari proses aplikasinya. Iya, Ya, gitu betul. ya. Asik sih primary Asik. menurut saya. Harus fun belajar Primary itu ini ya. Asik. Iya, jadi Bapak Ibu nih harus digarisbawahi ya, walaupun everyday English, everyday math, everyday science ya, Tapi tapi asik. asik gitu ya di Gitu ya. primary level ya. Oke. Nah, setelah grade 6 ya, tadi udah selesai ujian nih Cambridge Primary Checkpoint, lalu kelanjutannya di grade 7 nih, berarti di junior high school. Miss Ninya gimana di junior high school dengan tadi disebutkan Cambridge IGCSE, gimana tuh Miss? Oke. Sebagai kelanjutan primary, Ya. kita Cambridge IGCSE, ya, International General Certificate for Secondary Education. Ya. Itu dari kelas 7 sampai kelas 10. Oh, oke. Biasanya 2 tahun, tapi kalau pergi Stella Maris kita perpanjang jadi 4 tahun. Biar Ya. anaknya itu lebih siap ya untuk ujian yang dihadapi di kelas 10. Nah, nanti anak-anaknya itu mengambil ujian di kelas 10 dari 4 tahun itu. Ya. Dan perbedaannya dari primary hanya 3 pelajaran Cambridge Ya. ya. Kalau kita udah 10 sampai 11 pelajaran. Wow. yang ada Cambridge Langsung ya, itu. lonjaknya ya, dari Hampir 3 semua. ya. Hampir semua ya, berarti ya. Oke. Ya. Nah, anak-anak nanti memilih pelajaran yang mana yang mereka mau ambil Oh, sebagai oke. ujian. Iya. Itu ya, Miss ya. Dan kita tahun ini ada tambahan lagi satu pelajaran yang sangat menarik, namanya Global Perspective. Global perspective. Apa itu, Miss?
global perspective itu lebih ke critical thinking. Jadi anak-anaknya dilatih untuk research, pikir, dan presentasi sama teamwork ya, supaya mereka bisa diskusi tentang topik-topik yang berhubungan dunia sekarang. Maksudnya world issues. Jadi mereka lebih critical thinking tentang world issue, misalnya sekarang kenaikan harga minyak gitu, harga gas itu dieksplor ya. Dibahas, diskusikan ya. Mereka research juga kali ya, Miss ya, harus research ya. Jadi research, dibuktikan, baru dipresentasikan. Itu global perspective. Tapi untuk LMS di junior high kita baru juga misalnya namanya ACE Learning. ACE Learning. Kayak yang Kubits di primary. Kelanjutan. ACE Learning itu kurang lebih sama ya tipenya, jadi bikin lebih menarik matematikanya. Terus ada kayak gamification juga, permainan, activities supaya mensupport pelajaran matematika, dan kita sudah nggak pakai buku ya, pakai full ACE Learning aja. Ya, kita sudah mulai mengurangi buku-buku secara visual ya, dan mulai beralih kepada e-book dan LMS ya, application ya. ACE Learning dan Kubits yang tadi dijelaskan oleh Miss Yunda dan Miss Nia ini menggunakan standar Singapura, Miss Tina ya. Jadi di luar kita menggunakan Cambridge dan IB, kita juga memperkaya diri dengan aplikasi-aplikasi berstandar internasional, khususnya berkiblat kepada Singapura ya, sebagai salah satu negara di dunia dengan sistem pendidikan yang paling unggul, gitu ya. Sehingga terus terang kualitas tetap merupakan concern utama bagi kami. Ya. Di luar tadi proses belajar yang menarik, yang membuat anak merasa sedang bermain, tetapi kualitas tetap harus kita pelihara. Sehingga standar application maupun kurikulum yang kita pakai itu semuanya adalah standar internasional. Tentang standar internasional ya. Jadi saya wrap up sedikit ya buat Bapak Ibu juga ya. Tadi kita sudah di primary, ya tentu primary dari grade 1 to grade 6 ya, dengan Cambridge Primary Checkpoint. Lalu dilanjutkan dengan grade 7 sampai grade 10 level junior high school ya, level junior high school. Jadi level junior high school di Stella Maris School Gading Serpong ini Bapak Ibu 4 tahun ya, betul ya. Selesainya 4 tahun, berakhir di kelas 10. Nah, terus setelah kelas 10 apa nih? Kelanjutannya gimana, Miss? Untuk kelanjutannya kelas 11-12 yang tadi saya sharing itu kita pakai International Baccalaureate. IB itu ya tadi ya. Ini kita bisa bahas 1 jam Bapak Ibu. Wah. Luar biasa. Kalau kurikulum itu luar biasa. Itu memang fokusnya ke critical thinking ya. Anak-anak presentasi, benar-benar multiple life skills yang biasa. Di semua itu dipersiapkan untuk university karena memang ini pre-university program. 2 tahun ini ya, program 2 tahun ini ya. Jadi anak-anak ini seperti junior college. Junior college. Banyak research, banyak benar-benar praktek di lapangan dan dibuktikan, baru mereka ujian. Ya, nanti ada ujian juga di kelas 12. Dan semua ujian itu ke partner ya, langsung dikirim ke benar-benar ke partner kita ya. Jadi misalnya maksud saya International Baccalaureate yang menilai ujian anak-anak. Jadi standarnya beda. Dan saya bangga Miss karena tahun ini 2022 anak-anak kita highest-nya itu above world average. Dari nilai, maksudnya nilai paling tertinggi dari anak-anak bisa kita tahun ini above world average. IB resultnya ya. Banyak sekali subjek-subjek yang rata-ratanya itu di atas world average gitu ya. Dan banyak anak-anak yang sudah mencapai angka di atas 40 ya. Jadi kalau di IB ini Bapak Ibu angka tertingginya adalah 45. 45 Jadi kalau ya. anak-anak sudah mendapat di atas 40 itu, terus terang ya, universitas dimanapun di luar negeri itu sudah membuka pintunya lebar-lebar ya. Termasuk dengan program beasiswa. Pasti ya. Oke. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit alumni. Iya, mungkin Miss alumni kita nih gimana dengan International Baccalaureate Curriculum ini, Miss? Kita beberapa alumni Yang tahun ini ya. Kalau yang tahun ini anak-anak kita dapat beasiswa dari University of Washington sama dari Nottingham di China, University. ada university di China, ada juga yang diterima di Atmajaya,
tahun ini Universitas Indonesia. Universitas Indonesia setiap tahun kita memang ada jadwal. untuk Oh, anak-anaknya. iya, iya. Jadi kalau ditanyakan apakah kompetitif untuk lokal dan internasional, definitely kompetitif. Oh, oke. Ya. Jadi bisa ya, Miss, ke local university bisa ya? Betul. Oke. Jadi IB ini local university bisa, overseas university apalagi. Pasti. Ya. Dan tahun ini anak kita itu ada yang satu anak sampai mendapatkan 3 penawaran ya, Betul. seperti Wow. misalnya Shalin Sesi ya, Iya, 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 dari iya. University of Seattle, Seattle, sama ya kemudian ada Washington University, ada State University of Oregon ya. Jadi Stephen juga mendapat beberapa beasiswa dari beberapa universitas sekaligus, Miss. Artinya memang IB kurikulum ini sangat unggul dan diakui secara ya worldwide recognized ya. Iya, pasti ya. Mengapa? Karena yang tadi disampaikan, di luar secara akademik kualitasnya itu memang di atas kurikulum yang lainnya. IB juga menitik beratkan pada pembangunan multiple life skill. Sehingga kalau di university life di luar negeri, Bapak Ibu kan sebagian besar anak itu kan sudah terbiasa ya, misalnya harus membuat essay. Essay itu kayaknya udah makanan sehari-hari gitu ya. Dan anak-anak kan nanti di bachelor degree pasti buat skripsi ya. Pasti, Nah, ya. puji Tuhan kabar gembiranya anak-anak IB itu juga sudah buat skripsi ya. Wow. Yang disebut extended essay dengan 4.000 words ya. Dan menggunakan English dengan standard language, language art lah, seperti apa ya. Nah, atau language lah ya, language and literature gitu. Jadi anak SMA sudah buat skripsi dengan 4.000 words dalam bahasa Inggris yang standarnya tinggi gitu. Sehingga ketika mereka masuk ke year 1, year 2 bachelor degree, buat mereka itu udah hal yang biasa. Iya ya. Saya belum pernah mendengar anak-anak saya IB yang bersekolah di luar kemudian cerita kita year 1 year 2-nya berat. Yang ada saya dengar year 1 year 2-nya itu puji Tuhan mereka bilang ringan sekali. Nanti hari Senin juga kebetulan ada alumni-alumni IB yang sedang kembali ke Indonesia karena lagi holiday. Nanti mereka juga bisa sharing ya. Mudah-mudahan lewat Instagram kita ya atau YouTube channel kita, bagaimana IB membantu mereka sekali di dalam proses pendidikannya di university. Gitu. Oke. Perfect. IB, Perfect ya. Oke, Bapak Ibu, jadi semakin jelas ya tadi education pathway-nya di Stella Maris School Gading Serpong. Nah, mungkin ada yang tergelitik juga ya Bapak Ibu, penasaran gitu ya, kenapa sih Stella Maris School Gading Serpong ini kok sampai memilih 2 jenis international curriculum? Nah, tadi yang kita dengar kan keunggulan-keunggulannya tuh ya udah disampaikan juga oleh Miss Ninia, Mem Santi gitu ya. Tapi kenapa sih orang tua nih, Mem Santi ya, harus sampai memilih sekolah dengan 2 international curriculum ini? Kira-kira apa yang betul-betul menjadi keunggulannya? Ada Cambridge, ada IB gitu kan? Ya, tentu saja baik Cambridge maupun IB dua-duanya unggul ya. Iya. Karena ya saya nggak pilih juga. Oke. Tetapi masing-masing memang punya keunggulan yang sedikit berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, di level-level dasar, kami masih memilih Cambridge Miss. Dengan pertimbangan memang untuk level-level dasar, Cambridge ini lebih sederhana untuk di-delivernya. Tetapi kami combine dengan beberapa standar lain, seperti tadi penggunaan LMS dari Singapura, dari Asia. Tetapi ketika masuk ke level yang lebih tinggi, ya di kelas 11-12, kami pindah dari Cambridge ke IB. Dengan pertimbangan memang konten IB itu lebih banyak unsur multiple life skill-nya. Ya. Kembali lagi ya. Ini menjadi basic persiapan yang sangat membantu di year 1, year 2, dan selanjutnya sampai dengan di bachelor degree. Ya. Jadi kombinasi antara Cambridge di level-level kelas 1 sampai kelas 10, kemudian dilanjutkan dengan IB diploma program di kelas 11-12, diyakini bisa mempersiapkan anak-anak untuk bisa bersaing menjadi global citizen yang siap dimanapun mereka berada ya Miss ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi satu lagi boleh. Mohon maaf ini agak keluar dari konteks sedikit ya. Tadi di awal saya sebutkan bahwa kita berangkat dari panti asuhan ya. Nah, di luar keunggulan yang tadi kita sebutkan,
ada satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa dibandingkan SPK-SPK secara umum, kami masih mempertahankan harga dan biaya yang terjangkau. Mengapa kami tetap mengusahakan harga dan biaya yang terjangkau? Karena sesuai dengan cita-cita dari founder kami ingin menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Jadi mungkin kalau ditanya, kok sekolah SPK tapi harganya masih harga yang relatif affordable gitu ya? Saya nggak bisa bilang murah ya Bapak Ibu ya, tetapi affordable. Karena memang semangat kami adalah sedapat mungkin membawa international standard curriculum ini kepada lebih banyak lapisan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita sebagai SPK ini bisa menjadi berkat untuk lebih banyak anak-anak. Amin. Oke, thank you, Ma'am. Jadi Bapak Ibu sudah pasti terjawab sudah ya, the beauty of Cambridge and IB curriculumnya itu sendiri ya, sudah disampaikan dengan jelas banget tadi oleh Principals dan juga Ma'am Santi. Dua-duanya kurikulum internasional ini ada di Stella Maris School Gading Serpong, dua-duanya saling mendukung ya, sehingga komplit lah ya proses belajar untuk anak-anak kita, mempersiapkan mereka menghadapi era masa depan. Oke, nah sekarang nih setelah kurikulum ya, tadi Ma'am Santi udah bilang ya, kita nggak hanya mempersiapkan anak-anak secara akademisnya. Nah, gimana sekarang di unit masing-masing dari Miss Vivit, Miss Linda, Miss Ninia, gimana mengembangkan bakat minat anak-anak kita nih? Ya, yang secara non akademis deh gitu. Kan kalau tadi tuh banyak bicaranya akademis ya. Kalau yang non akademis gimana nih, Miss Vivit? Ya Miss, kita punya kegiatan ekstrakurikuler Miss ya, CCA. Ekstrakurikuler ya, oke. Cool, ya. Jadi ada dance station, lalu ada dari robotics, dari DigiKids ya. Jadi DigiKids itu mengeluarkan robotics dan art factory. Lalu ada drawing and coloring dan art and craft dari vendor ini. Nah, itu semua diadakan di dalam Stella Maris itu untuk supaya bisa mengembangkan bakat-bakat talenta yang tersembunyi di anak-anak. Jadi dari kami mendapat bimbingan dari Santi dan bekerjasama dengan prinsipal yang lain dari TK sampai SMA, bagaimana nih supaya anak-anak itu tidak saja belajar dalam proses pembelajaran, tapi dia juga mendapatkan sesuatu, yaitu mereka bisa mengeluarkan kreasi mereka, energi mereka dengan adanya kegiatan CCA. Jadi dari level preschool ya, Bapak Ibu sudah ada kegiatan ekskulnya nih di luar proses belajar. Iya, di luar proses belajarnya ya. Ada FK juga. Tadi kalah nggak mau kalah. Tadi yang mendukung sains ya, kalau gitu ya. Iya, engineering for kids itu mendukung banget, dan itu paling menyenangkan untuk anak-anak preschool ya, karena hands on ya, mereka langsung praktek gitu, merakit. Nah, kalau di primary Miss Linda, ekskulnya gimana nih? Wah, paling banyak karena rombongannya paling banyak ya. Bukan satu persatu kan banyak sekali. Oke, Miss ya. Bidang-bidangnya deh ya, bidang-bidang apa? Sport. Sport pasti ya. Sportnya juga beragam ya. Ada archery juga. Archery. Gimana seperti banyak di saya sekolah musik kan itu lebih dari 10 untuk ekskulnya. Ada sport, kemudian ada musik, ada juga yang komputer. Musiknya juga dibagi dengan beberapa alat banyak musik, sekali gitu ya. itu. Ada coding juga, robot, ya. Ada sains juga. Jadi belajar sambil bermain juga, sehingga mereka belajar itu pembiasan mereka membuat mereka bahagia untuk di dunia primary. Anaknya senang di sekolah deh pada anaknya senang di sekolah gitu Bapak. Jadi tetap program ekskulnya juga setelah jam belajar ya. Sip ya, banyak ya di primary. Gimana kalau di secondary, Miss Ninia? Secondary pasti kita nggak kalah ya. Nggak mau kalah juga. Harus balancing juga ya Bapak Ibu ya. Kita kan udah dengar kayaknya kurikulumnya mungkin udah berat atau gimana, tapi nanti kita balancing juga. Jadi anak-anaknya itu di offer di bagian sport sampai sama dengan primary, kita archery, basket, futsal, taekwondo. Terus kan nggak mau ada terus. Baru ingat nih. Ya. Kita ada yang seni dari digital animation, ada photography, ada fashion design. Fashion design ya. Menarik ya. Yang engineering for kids kita science engineering. Science engineering sama kita juga ada bahasa Jerman sama bimbel ya. Bahasa Jerman ya. Jadi anak-anaknya itu ketika lulus sudah menguasai beberapa bahasa ya. Di luar bahasa Inggris kita ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jerman.
Oke. Lengkap. Gimana? Bapak Ibu, konkret ya. Saya sebetulnya kalau cerita pendidikan itu jadi agak kiri ya Miss Iya. Tina, karena di zaman saya sekolah tuh pendidikan nggak seperti Oh ini. iya, gitu ya. pasti ya. Gitu. Anak-anak lebih pintar daripada kita para Iya. gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, Stella Maris School Gading Serpong ya, tadi sudah dengar tidak hanya menekankan pada akademis saja ya, tapi juga perkembangan non akademis dari anak-anak itu, karena kita percaya tadi Mem Santi sudah berulang kali bilang ya, setiap anak itu dengan kelebihan kekuatannya ya beda-beda ya. Jadi kita harus mensupport, memfasilitasi mereka semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan beranjak dulu nih ya, karena kita masih akan ada open question and answer. Nanti saya akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ketik di chat room ya, dan nanti kita akan pilih untuk dijawab langsung oleh keempat narasumber kita ini. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih info nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sore ini ada yang mungkin kurang puas gitu ya, hanya di podcast gitu. Jangan khawatir, kita tunggu ya kalau Bapak Ibu mau hadir di sini, datang langsung. Kehadiran Bapak Ibu sangat kita tunggu di open house khusus untuk orang tua eksternal di hari Sabtu 20 Agustus 2022 ya. Jadi kita ada open house nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mau datang offline loh ini ya. Kita offline. Sudah boleh datang Tanggal 20 Agustus offline dan offline. tanggal 27 Agustus online. Oke, 27 Agustusnya online ya Mem ya. Nah, kalau mau datang langsung silahkan di mana? Ya, tentu saja di Stella Maris School Gading Serpong, di Klaster Vatikan, Sektor 8A Gading Serpong. Nah, untuk Bapak Ibu yang anaknya usia preschool, nanti bisa langsung datang di gedung preschool jam 9 sampai jam 11 acaranya ya. Jadi langsung nih ke masing-masing unit ya. Kalau yang anak Bapak Ibu primary, silahkan langsung nanti ke perpustakaannya primary di jam 8.30 sampai jam 10.30. Nah, kalau yang secondary ya, junior high school dan senior high school, silahkan nanti datang ke Getsemani Auditorium jam 8.30 sampai jam 10.30. Nah, oke, itu tentang open house. Nah, kalau yang selanjutnya saya juga mau kasih info yang menarik. Ini pasti juga ditunggu-tunggu. Kalau yang info ini, apalagi bentuknya program diskon. Biasanya kalau program diskon pasti menarik ya buat Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak suka ya? Nah, Bapak Ibu, jadi di Stella Maris ini kita punya yang namanya program beasiswa ya. Diskonnya itu bisa sampai 100% nih. Nah, jenis beasiswanya apa aja yang ditawarkan oleh Stella Maris School Gading Serpong? Boleh dong kita tanya Mem Santi. Buat Bapak Ibu yang anaknya mungkin berprestasi ya. Silakan Mem. Bapak Ibu, ada dua jenis ya beasiswa yang kami tawarkan. Yang pertama adalah beasiswa akademik. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu memiliki keunggulan di bidang misalnya matematika, bahasa Inggris, ya sains, di akademik ya, kemudian memiliki sertifikat-sertifikat kejuaraan ya di level internasional, nasional, regional, itu silakan dibawa, ditunjukkan bersama dengan kopi raport ya. Untuk memperoleh beasiswa di bidang akademik yang tadi Miss Tina sampaikan, berkisar dari 50% sampai 100% ya. Miss Tina tergantung dari levelnya ya. Ada juga diskon SPP selama 1 tahun ya. Gitu, jadi sangat berharga ya Bapak Ibu ya. Di luar itu, kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu juga unggul dari sisi non akademik ya, penari balet seperti tahun lalu ya, kami ada memberikan bisa juga ya beasiswa untuk penari balet ya. Kemudian talenta dalam bidang menyanyi ya, salah satu penerima beasiswa tahun lalu adalah peserta dari Indonesian Idol ya. Atau misalnya kejuaraan renang level internasional, seperti anak kami juga ada perenang ya, perenang nasional, atlet nasional Indonesia ya. Nah, itu juga boleh karena kami juga menyediakan beasiswa non akademis yang juga sama kisarannya bisa mencapai 50-100% diskon, termasuk diskon SPP selama 1 tahun. Jadi menarik sekali. Bagaimana caranya? Sama ya Bapak Ibu ya. Pada tanggal 20 Agustus silakan bawa sertifikat-sertifikat kejuaraan, kemenangan-kemenangan dan prestasi tadi, berikut dengan kopi raport, dan tunjukkan kepada tim admission kami. Nanti kami akan evaluasi, melakukan tes sesuai dengan
akademik atau non-akademik, dan nanti hasilnya akan kami beritahukan segera, termasuk berapa besar diskon yang bisa kami berikan. Gitu. Oke. Datanya Bapak Ibu tanggal 20, mari kita support dan dukung anak-anak kita yang Mem, hebat. sekalian dong, Mem, ada ini nggak program early bird-nya, Mem? Early bird yang tadi ya. Oh, yang tadi Jadi itu ya. kalau untuk internal sebetulnya kita udah mulai ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi untuk eksternal akan dibuka program early bird itu pada tanggal 20 Agustus. Oh, di open house tadi ya, nanti itu ya. 20 Agustus pada saat kita open house. Open house, Itulah oke. hari di mana kita membuka proses early Iya. bird kita. Dan Bapak Ibu, early bird ini memiliki banyak sekali keunggulan ya dan keuntungan. Jadi kami sarankan bila mau mendaftar, manfaatkan program early bird ini. Oke. Karena ini adalah masa-masa dengan benefit yang paling banyak dan Iya. paling baik, paling menguntungkan. Komplit ya. Jadi paket komplit Bapak Ibu, silahkan ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk di sesi question and answer. Ya, saya ingatkan lagi nih ada 3 giveaway menarik nanti dari Stella Maris untuk 3 orang dengan pertanyaan yang terbaik ya. Sudah adakah? Kita bacakan ya. Yang pertama, oke, dari Ibu Maria ya, Ibu Maria di nomor sekian-sekian. Apa program yang dilakukan di Stella Maris untuk anak-anak yang pandai melukis? Apakah ada program beasiswanya? Lalu gimana dengan pendidikan karakternya nih di Stella Maris? Dan berapa biaya masuk anak kelas 7? Oke, beragam ya pertanyaannya ya. Dari yang pandai melukis ya sampai beasiswa dan juga pendidikan karakter. Boleh silakan siapa nih? Untuk anak yang pandai melukis program beasiswa ya Mem ya. Refer ke tadi ya Mem ya. Untuk yang melukis tadi, Iya. Ibu Maria, silahkan misalnya memang anak Ibu sudah memiliki banyak prestasi, Iya. ikut serta di dalam tes beasiswa non-akademik kami ya, tanggal 20 di bawah semua Persyaratan tadi ya. Oke. sertifikat prestasi yang sudah dicapai anak. Iya. Mudah-mudahan bisa mendapat anugerah program beasiswa Amin. ya, Amin. yang besarannya nanti kita evaluasi berdasarkan prestasinya. Kemudian di luar beasiswa, untuk anak-anak yang pandai melukis, pilihlah program IB. Karena IB Group 6 atau Group 6 yang ke-6 itu ada pelajaran visual art ya Bapak Visual Ibu ya. art, oke. Dan ini visual art kelas internasional. Ya. Jadi apabila anak Ibu memang berbakat di bidang melukis, Ya. IB kurikulum adalah kurikulum yang memfasilitasi kemampuan itu. Oke. Gitu ya. Kemudian dengan pendidikan karakter tadi kita sudah jelaskan. Iya. Ada 14 karakter, 4 di preschool, 9 di primary, 14 di secondary, yang selaras dengan 10 IB learner profiles, ya gitu. Dan prosesnya itu bervariasi dari level ke level, ya dikembangkan Iya. dalam program yang masuk ke dalam kurikulum maupun di luar Oke. kurikulum. Ya, jadi Berapa biaya? Terus saya nggak hafal biaya Bapak Jadi Ibu nggak ya, hafal, karena saya tidak menangani langsung masalah biaya ini. Nanti bisa dibantu sama Iya. teman-teman admission ya. Silakan Bapak Ibu nanti menghubungi Stella Maris ya. Iya. Atau datang pada tanggal 20 ya. Gitu. Kalau sebelum tanggal 20 boleh nggak? Boleh ya. Nanti bisa berhubungan dengan bagian admission Iya. kami secara langsung. iya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Maria. Oke. Untuk Ibu Maria tadi juga nanti kita akan kasih nomor telepon ya, nomor telepon Stella Maris School Gading Serpong juga. Jadi kalau mau tanya tentang apa biaya itu juga bisa. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Stefanus. Apakah kalau mau sertifikasi IB itu adakah program tambahan atau sudah secara default didapat di level grade 11 dan 12? Lalu apa perbedaannya dengan Stella Maris College ya? Misalnya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, gimana cara mendapatkan nilai serta persiapannya untuk ujian nasional? Oke, siapa nih? Oke. Silahkan. Nah, Mem Santi lagi. Oke, Mem Santi Ya, lagi. karena saya terus terang tidak memegang satu unit secara spesifik, jadi Iya. saya jawab aja ya yang saya tahu ya. Oke, untuk IB adalah kurikulum untuk kelas 11-12 ya, 2 years program IB diploma program. Jadi khusus anak kelas 11-12 memang program kurikulumnya adalah program IB, itu bukan program tambahan, tetapi kurikulum utama yang dipakai oleh anak-anak kelas 11-12. Iya. Dan secara otomatis anak kami ketika selesai belajar di kelas 12 akan ikut serta di dalam ujian IB Ujian examination. Iya.
Sehingga ijazahnya ketika nanti keluar dari kelas 12 juga ada dua. Satu ijazah sekolah SPK, sekolah internasional dulunya ya. Ijazah SPK itu adalah ijazah nasional, ya, sebagai sekolah SPK. Dan satu lagi ijazah yang diakui secara internasional, yaitu ijazah yang diterbitkan langsung oleh International Baccalaureate Organization. Ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang bersekolah di Stella Maris itu memiliki dua ijazah. Satu ijazah SPK yang diakui secara nasional dan ijazah internasional, gitu ya. Dikeluarkan langsung oleh partner kami, gitu. Nah, perbedaannya dengan Stella Maris College tidak menggunakan IB Diploma Program sebagai main curriculumnya. Tapi Stella Maris College ini bekerja sama dengan university tertentu di luar negeri, ya. Yang sebelumnya kami bekerja sama dengan Kaplan University of Singapore dan grup dari Kaplan University ini, ya. Apakah nanti ada tambahan-tambahan partner dari Stella Maris College? Silahkan boleh ditanyakan kepada teman-teman admission Stella Maris College ya, yang lebih punya kompetensi lebih kompeten untuk menjawab ya. Nah, kalau mau masuk ke PTN, Bapak Ibu karena ujian nasional sudah ditiadakan ya sejak 2 tahun yang lalu, maka ijazah SPK kami ya itu dapat dipakai untuk melamar ke perguruan tinggi negeri. Karena ijazah SPK itu diakui juga oleh perguruan tinggi negeri. Seperti tadi disebutkan, salah satu anak kita tahun ini diterima di Universitas Indonesia. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kita lanjut. Pertanyaan masih ada? Masih ada ya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Rosario. Apakah Stella Maris sudah bekerja sama dengan Cambridge atau hanya mengadopsi kurikulumnya saja? Dan apakah Stella Maris ada cabangnya di seluruh Indonesia? Lalu apabila siswa pindah, bisakah pindah ke cabang atau pusatnya sekolah Stella Maris tanpa harus bayar uang pembangunan lagi? Kita bukan mengadopsi kurikulumnya ya Bapak Ibu, tetapi kita adalah Cambridge Official Center dan kita adalah IB Official Center. Miss Tina, silakan disebutkan ID dari, karena Miss Tina adalah Cambridge Exam Officer kami ya. ID 220. Ya, ID 220 ya. Artinya kalau kita bisa menyebutkan ID-nya, kita adalah Cambridge Official Center ya. Bukan mengadopsi kurikulum, tetapi kami adalah center yang memang official. Kami juga official center dari IB dengan ID kami adalah 002604. Ya, 002604 ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kami adalah official center. Itu sebabnya kami boleh menyelenggarakan ujian secara mandiri. Ya, walaupun hasilnya sesuai standar harus dikirim ke luar negeri dan dinilai oleh Cambridge dan IB secara langsung. Ya. Nah, Stella Maris memiliki cabang tadi saya sempat terangkan di awal, yaitu di BSD, kemudian di Sunnyvale Kemayoran untuk preschool, ya. Di Jambi kami memiliki preschool dan primary. Di Pontianak kami memiliki preschool dan primary. Kami juga memiliki preschool di Karawaci, ya. Kalau BSD full school. Nah, apakah boleh pindah? Tentu saja boleh, ya. Dengan catatan kami tidak memiliki uang administrasi lah katakanlah gitu ya, uang sumbangan gedung atau uang administrasi yang seragam Bapak Ibu, tapi tergantung dari cabangnya. Dengan jujur, misalnya Gading Serpong memiliki uang administrasi yang lebih tinggi daripada saudara-saudara kami di cabangnya lain. Mengapa? Karena sekali lagi kami tadi berstatus SPK. Ya. Nanti jadi itu tinggal dikompensasi saja, diperhitungkan kembali. Nanti diperhitungkan kembali ya Bu ya, seperti itu ya Mem. Cukup jelas. Ibu Rosario masih ada? Sudah, Tiga pemenang. Tiga pertanyaan. 3 pemenang. Nanti kita umumkan ya. Jadi Bapak Ibu, thank you ya untuk semua pertanyaannya yang sudah disampaikan. Ya, masih banyak saya tahu, tapi waktu kita terbatas hanya 1 jam. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kami jawab secara langsung, tapi tenang aja Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat kita jawab, kita akan hubungi ya, kita akan kontak Bapak Ibu untuk nanti di-refer ke unit mana yang akan menjawabnya. Nanti boleh dihubungi di nomor telepon yang kita akan sampaikan. Atau Bapak Ibu boleh datang di tanggal 20 Agustus. Kalau tidak bisa hadir, silakan mengikuti secara online di tanggal 27 Agustus. Jadi kita bisa melayani lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih ada
supaya bisa puas dan tenang ya sebelum Iya. memilih pendidikan buat Iya, anak-anaknya. betul sekali. Betul sekali, Mem. Oke, nah Bapak Ibu tadi kan juga sudah dengar ya berbagai informasi menarik tentang kurikulum, proses belajar, juga kegiatan-kegiatan anak-anak di Stella Maris School Gading Serpong. Nah, jangan lupa kalau mau lihat lagi gimana gambaran dokumentasinya anak-anak kami nih berproses belajar mereka, jangan lupa follow media sosial dari Stella Maris di @stellamaris_gs ya untuk Stella Maris School Gading Serpong. Nah, jadi ini sekarang adalah bagian yang ditunggu-tunggu. Tiga pemenang giveaway. Oke. Jadi, wah udah ya tadi sudah terjawab juga. Yang tadi langsung dibacakan ya? Langsung dibacakan nama pemenang kita untuk 3 giveaway dengan pertanyaan terbaik adalah Ibu Maria. Yeay. Ya, oke. Lalu Bapak Stefanus dan Ibu Rosario. Selamat ya. Untuk para pemenang. Selamat untuk para pemenang. Sekali lagi nanti tim dari Stella Maris akan menghubungi Bapak Ibu sekalian yang menjadi pemenang. Oke. Nah, Bapak Ibu, Miss semua yang cantik-cantik, 4 wanita perkasa ini, thank you banget untuk Bapak Ibu juga yang sudah setia menonton kami selama 1 jam ini, sudah mendengarkan kami. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu bersama-sama dengan kami sore hari ini. Thank you ya Miss semua untuk waktunya. Sama-sama. Iya. Thank you. Oke, Terima kasih. nantikan juga ya Bapak Ibu podcast Tema Talk berikutnya setiap hari Jumat jam 3 sore ya. Pastinya selalu akan ada topik-topik yang menarik dengan narasumber juga yang dengan narasumber yang kredibel. Oke. Nah, jangan lupa juga sekali lagi sekarang semuanya serba media sosial ya. Jadi informasi-informasi tentang podcast, kegiatan-kegiatan tentang Stella Maris School, silakan Bapak Ibu follow Instagram kita di @stellamaris.sch dan juga @stellamaris_gs. Oke, terima kasih. Akhir kata, saya Tina, saya pamit undur diri. See you in the next podcast. Stay safe, stay healthy, semua Bapak Ibu. God bless you all. Bye-bye semuanya. The windows closed, the fear and doubt. I stopped and turned, trying to find out. There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot. A lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Hai, namaku Alexander Adrian, aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Stella Maris Gading Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 kupu di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, untuk join di Stella Maris Gading Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris, dadah!